Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tahun 602 Masehi di Mekkah. Merupakan anak dari seorang tokoh besar pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan. Muawiyah memeluk Islam pada tahun 628 Masehi. Karir politik Muawiyah bermula pada era kekhalifaan Umar bin Khattab, di mana ia ditunjuk sebagai pemimpin pembebasan kaisar pada tahun 636 Masehi. Kemudian ia juga ditunjuk sebagai gubernur Damaskus, menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang wafat pada tahun 639 Masehi. Dari sinilah kisahnya dimulai. Pada era kekhalifahan Utsman bin Affan, Muawiyah berhasil menghimpun seluruh kota-kota di Syam ke dalam wilayah administrasinya, yang otomatis menjadikan dia sebagai penguasa mutlak yang membentang dari Palestina sampai Aleppo. Pada masa pemerintahannya, Syam juga menjadi daerah jihad yang paling penting dikarenakan berbatasan langsung dengan wilayah Bizantium di barat laut dan Laut Mediterania di barat. Pada zaman Utsman, Muawiyah cukup banyak melakukan ekspansi militer ke daerah perbatasan. Misalnya, pada tahun 646 Masehi, ia menuju Metalia dan Tarsus. Muawiyah juga beberapa kali turun langsung memimpin pasukannya sampai merambah celah bukit di Konstantinopel. Berkat jiwa dan wibawa kepemimpinannya yang sangat kuat, Muawiyah berhasil menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh dan dicintai rakyat Syam. Pada tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh akibat gejolak politik yang semakin memanas dari hari ke hari. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib membuat keputusan yang lambat dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman bin Affan. Dengan pertimbangan stabilitas politik yang masih panas dan banyaknya terduga yang menjadi pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi, Muawiyah yang juga merupakan sepupu Utsman menuntut sang khalifah agar bersikap cepat dan tegas dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib memundurkan Muawiyah dari kursi gubernur Syam. Namun, rakyat Syam menolak dikarenakan kecintaan mereka terhadap Muawiyah sangat tinggi. Berdasarkan penolakan tersebut, Ali bin Abi Thalib menganggap Muawiyah telah memberontak terhadap dirinya. Ali bin Abi Thalib akhirnya berangkat keluar Madinah menuju Kufah untuk mengamankan pemberontakan dan bertemu dengan pasukan Madinah menuju Kufah untuk memadamkan pemberontakan di Siffin. Pertempuran terjadi di lembah Siffin pada pertengahan musim panas tahun 657 Masehi dan berakhir dengan diadakannya perjanjian antara pihak Muawiyah dan Khalifah Ali yang diadakan di Rumah Al-Janda pada Februari tahun 658 Masehi. Isi perjanjian tersebut menyepakati kedua tokoh yaitu Ali dan Muawiyah agar masing-masing turun dari kekuasaannya. Akhirnya pihak Ali mendeklarasikan penurunan dari kursi khalifah. Sayangnya, pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As menolak untuk mendeklarasikan penurunan Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat akibat dibunuh oleh salah satu pendukungnya yang kecewa, Hasan bin Ali diangkat menggantikan ayahnya dengan kesepakatan bersama dan musyawarah di antara para sahabat senior. Hasan bin Ali memilih untuk mengorbankan kedudukannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mempertimbangkan satuan umat Islam yang sudah semakin meruncing akibat gejolak politik yang tak kunjung reda sejak
pra-kekhalifaan Utsman bin Affan. Akhirnya pada 661 Masehi, Muawiyah resmi diangkat menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Baik, materi kedua yaitu pola pemerintahan dinasti Umayyah. Di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, seorang pemimpin mengelola kekuasaannya secara demokrasi dan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Sedangkan Muawiyah lebih banyak mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi, dan segala keputusan ada pada pemimpin atau khalifah. Menjelang akhir hayatnya, ia menunjuk Yazid bin Muawiyah, anaknya, untuk menjadi penggantinya, dan ia meminta seluruh rakyatnya mengikutinya dan menaatinya. Demikian juga pada tahap selanjutnya, setiap pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun atau monarki absolut. Masa kepemimpinan Bani Umayyah telah mengubah bentuk pemerintahan dari demokrasi menjadi turun-temurun. Karena itu, tidak sedikit khalifah yang tidak mendapat tempat di hati rakyat. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifaannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria. Selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam, yang mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan 2 departemen, yaitu 1. Diwanul Hakam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikemukakan oleh khalifah. 2. Diwanul Barid, fungsinya adalah memberitahu pemerintahan pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan di Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi kekhalifahan menjadi monarki hereditas atau kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Materi selanjutnya yaitu ekspansi dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah bin Abu Sufyan yang merupakan khalifah pertama, perluasan wilayah dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian melanjutkan ekspansi ke sebelah timur dengan menaklukkan Khorasan sampai ke Afsus, terus ke Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan ekspansi di wilayah timur dilakukan pada masa Abdul Malik bin Marwan yang merupakan khalifah kelima dinasti Umayyah. Abdul Malik mengirim pasukan untuk menundukkan Bukhara, Khawarizmiyah, Fergana, dan Samarkand, dan melanjutkan perluasan wilayah ke India dengan menguasai Balukistan, Punjab, dan Multan. Sedangkan ekspansi ke wilayah timur dilakukan pada masa Al-Walid bin Malik yang merupakan khalifah ke-6 dinasti Umayyah. Masa ini merupakan masa ketentraman dan kebahagiaan. Pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik berjalan kurang lebih 10 tahun. Pasukan Al-Walid melakukan penaklukan ke Aljazair dan Maroko. Bahkan Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan muslim, melakukan penaklukan ke wilayah Spanyol dengan menaklukkan kota Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Penaklukan kota-kota besar Spanyol berlangsung cepat dan mudah.
karena pasukan muslim mendapatkan dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman dari pemimpinnya. Pada masa Abdul Aziz yang merupakan khalifah ke-8, pasukan muslim melakukan serangan Perancis melalui pegunungan Pyrenea. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Ghafiqi. Dia mulai menyerang Poitiers. Di sana ia mulai menyerang Tours, namun dalam penyerangan yang terjadi, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentara mundur ke Spanyol. Dengan keberhasilan ekspansi beberapa daerah, terutama bagian timur dan barat, wilayah kekuasaan dinasti Umayyah meliputi negara Spanyol, Syria, Palestina, Irak, Mesir, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan sampai ke perbatasan Cina dan lain-lain. Ekspansi ini membuat kekhalifahan Umayyah menjadi salah satu yang terluas dalam sejarah. Kekhalifahan Umayyah mengembangkan jaringan perdagangan yang luas, memperluas pertanian dan produksi, serta memperkenalkan mata uang standar. Selain itu, dinasti Umayyah juga dikenal dengan pencapaian budaya dan arsitektur yang megah. Mereka membangun berbagai struktur ikonik termasuk Masjidil Aqsa dan Masjidil Umayyah yang menjadi contoh kemegahan pada arsitektur Islam pada masa itu. Di bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat, dinasti Umayyah berperan sangat besar. Pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah di Damaskus menjadi tempat para cendekiawan berkumpul dan bertukar pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu peradaban pada masa dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Banyak kebijaksanaan yang dilakukan pada masa dinasti ini, antara lain yaitu yang pertama, pemisahan kekuasaan, yang kedua, pembagian wilayah, ketiga, bidang administrasi pemerintahan, keempat, organisasi keuangan, yang kelima, organisasi ketentaraan, keenam, bidang sosial dan budaya, yang terakhir, bidang seni dan sastra. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintahan dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama ilmu agama, seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang kedua ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Ketiga, ilmu pengetahuan di bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain. Yang terakhir, bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal pada bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu serta ilmu kedokteran. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah yaitu meliputi peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah yang berbentuk fisik atau bangunan-bangunan, sarana-sarana umum dan sebagainya, dan non-fisik seperti intelektual dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, perkembangan bangunan berupa fisik. Pada aspek pembangunan fisik, banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian juga dibangun. Irigasi baru diperkenalkan pada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota dibangun, diantaranya kota-kota terkenal seperti Cordova, Granada. Perkembangan non-fisik, kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang politik.
Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, seperti Abdul al-Rahman al-Dakhil, Abdul al-Rahman al-Wasid, dan Abdul al-Rahman al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Andalusia. Selanjutnya, kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan. Itu kemajuan intelektual. Andalusia adalah negara yang subur. Kesuburannya itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Andalusia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas komunitas-komunitas Arab. Dan yang kedua, kemajuan di bidang filsafat. Islam di Andalusia telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat berlian dalam bentengan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12 Masehi.